Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Selviana, NIM 200303501059 dari kelas B, program studi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi pada bab 5 yaitu olahraga akuatik. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi pertama. Hukum Archimedes, di mana olahraga akuatik mengisyaratkan bahwa seorang atlet untuk selalu berada di dalam air. Nah, salah satu cabang olahraga akuatik adalah renang, di mana renang merupakan olahraga yang cukup tua dan pendekatan ilmunya pun itu menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut dengan istilah hidrodinamika, di mana bila seseorang masuk ke dalam air, maka seperti halnya sebuah benda, maka ia akan tunduk pada hukum Archimedes tersebut, di mana hukum Archimedes telah menyatakan bahwa bila sebuah benda berada di dalam air, maka ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi berdasarkan prinsip inilah, maka setiap atlet jika masuk ke dalam air, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, atlet tersebut akan mengapung atau mengambang. Yang kedua, atlet tersebut akan melayang atau seimbang. Dan yang terakhir, kemungkinan atlet tersebut akan tenggelam. Jadi, ketiga hal kemungkinan yang terjadi tersebut itu bisa jadi disebabkan oleh karena berat jenis seseorang itu berada. Nah, lanjut ke berat jenis. Nah, pastinya kita akan bertanya-tanya, apa sih itu berat jenis? Nah, berat jenis adalah berat suatu benda ialah perbandingan antara gaya berat dan juga gaya apung dari suatu benda. Jadi, bila di darat, maka seseorang yang memiliki berat badan dan gaya berat badan tersebut bekerja lurus ke bawah. Jadi, bila di darat, maka seseorang yang memiliki berat badan dan gaya berat badan tersebut akan bekerja lurus ke bawah dan titik tangkapnya adalah pada titik berat badan. Dan bila seseorang ada di dalam air, kecuali gaya beratnya, maka ia juga akan mendapatkan gaya yang disebut gaya apung, di mana gaya ini adalah gaya dorong yang bekerja tegak lurus ke atas. Dan gaya apung ini bekerjanya itu pada titik pusat yang disebut titik apung. Jadi, berat jenis itu sama dengan gaya berat per gaya apung, di mana bila gaya berat dan gaya apung sama besarnya, berarti berat jenis itu sama dengan X per X sama dengan 1. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah bila berat jenis atlet sama dengan 1, maka ia di dalam air dalam keadaan setimbang dan segala kedalaman di air itu bisa jadi misalnya di dekat permukaan ataupun di tengah kedalaman dan di dekat dasar air sekalipun, atlet akan bertahan dan diam dalam keadaan tersebut. Namun sebaliknya, bila berat jenisnya lebih dari 1, maka artinya gaya beratnya itu lebih besar daripada gaya apung. Maka gaya berat yang berlebihan ini itu akan mendorong atlet terus turun sampai ke dasar air. Jadi si atlet ini bisa jadi akan tenggelam. Nah, selanjutnya bila berat jenisnya itu kurang dari 1, maka artinya gaya berat itu lebih kecil dari gaya apung. Dan pada gaya apung yang berlebihan itu akan mendorong pada cahaya ke atas dan sampai muncul ke permukaan air. Sehingga perbedaan jenis pada perenang disebabkan itu oleh perbedaan postur dan perbedaan komposisi tulang, otot, dan lemaknya. Jadi, atlet yang gemuk atau berlemak itu cenderung berat jenisnya itu akan lebih dari 1. Dan atlet tersebut dapat dengan santai tiduran di permukaan air, sedangkan atlet yang ramping dan
tulang kerangkanya besar, itu akan cenderung berat jenisnya kurang dari 1. Sehingga ia harus selalu bergerak di air. Dan apabila diam di tempat, maka tungkai dan tangannya harus mengayuh agar tidak tenggelam. Sedangkan atlet yang berotot dan juga serasi posturnya, maka berat jenisnya itu mendekati angka 1 dan ia tidak mendapat kesukaran saat mengapung. Nah, kita lanjut ke titik berat dan titik apung. Namun sebelumnya kita harus tahu bahwa titik berat badan itu letaknya tidak selalu sama dengan titik apung ya teman-teman. Jadi itu dikatakan TBB letaknya lebih kurang 57% dari tinggi badan. Dan ini disebabkan karena massa badan seseorang itu terfokus pada daerah itu. Nah, kalau titik berat itu tergantung pada massanya, maka titik apung itu akan tergantung pada volumenya. Dan orang yang dadanya bidang, maka titik apungnya lebih tinggi daripada orang yang banyak lemak pada pahanya. Dan kemampuan orang yang dicapai dalam diam di dalam air, maka banyak ditentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bila titik berat berada di atas titik apung, maka orang tersebut itu akan cenderung kepalanya turun ke bawah. Sedangkan bila titik berat sama tinggi atau berimpit dengan titik apung, maka orang tersebut dapat terapung atau horizontal. Sedangkan bila titik berat berada di bawah titik apung, maka orang tersebut itu akan cenderung kakinya turun ke bawah. Oke, kita lanjut ke perkembangan teknik berenang. Nah, dari waktu ke waktu terjadi eksplorasi dalam usaha yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknik renang, yaitu jalannya diantaranya 1. Memperbesar gaya propulsif atau propulsive force yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, mengurangi gaya resistan atau retardation yang menjadi seminimal mungkin. Seperti yang kita ketahui ya, gaya propulsif atau postulan itu adalah gaya produktif, yaitu gaya atau force yang menghasilkan gerak laju ke depan. Sedangkan gaya resistance atau retardation itu merupakan suatu hambatan gerak atau drag. Nah, kalau kita melakukan kilas balik sejarah dalam dunia renang ya teman-teman ya, maka asas-asas dari gaya tadi itu perkembangannya bertahap seperti berikut. Yang pertama yaitu massa alamiah. Nah, mekanisme gerakan renang mengacu pada kehidupan hewan. Nah, misalnya itu pada gaya renang dari gaya anjing, gaya katak, dan juga gaya ikan. Nah, pendekatan ilmunya itu masih merupakan belantara yang gelap. Yang kedua, massa tradisional, di mana mekanisme geraknya itu berada pada pertimbangan empiris. Dan manusia itu sudah terbiasa di darat, dan kalau bergerak menolakkan kakinya pada tanah. Nah, jadi di air itu bisa dikatakan analoginya juga begitu, namun menolakkan kakinya pada air seperti mendayung. Dan pendekatan teorinya itu berdasarkan hukum Newton yang ketiga, yaitu asas aksi dan juga reaksi. Jadi, setiap mengayuh air, maka gerakan majunya itu dikarenakan menolak air ke belakang. Dan resistan atau tahanan atau drag dari air itu merupakan tumpuan untuk menolak. Jadi, oleh karena itu, mekanisme gerak ini disebut drag propulsion.